Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Film yang akan saya ringkas kali ini berisikan cerita yang akan membuat kita merasakan berbagai sensasi, mulai dari ketegangan hingga perasaan menyentuh di akhir cerita. Film ini memainkan alur plot twist misteri yang sangat menarik dan sayang untuk kita lewatkan. Mengisahkan seorang penulis novel bernama Will yang memutuskan resign dari pekerjaannya sebagai editor demi hidup bersama keluarganya di sebuah daerah yang jauh dari perkotaan. Namun bukannya mendapat ketenangan, rumah baru yang mereka tempati ternyata menyimpan kisah kelam tentang tewasnya satu keluarga penghuni rumah sebelumnya. Situasi semakin suram ketika warga setempat tidak ada yang peduli dengan Will. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan inilah kisah selengkapnya. Hari ini, Will resmi resign dari pekerjaannya sebagai editor, sebuah keputusan besar yang sudah ia pertimbangkan sejak lama. Setelah resign, Will akan pindah ke rumah baru bersama keluarganya dan akan fokus menyusun sebuah novel. Para rekan kerjanya tampak merasa kehilangan dengan sosok Will dan mendoakan pria itu sukses dengan kehidupan barunya. Saat keluar dari kantornya, Will berpapasan dengan seorang wanita tua yang memberinya kartu nama. Wanita ini mengatakan bahwa orang di kartu nama tersebut suatu saat akan Will butuhkan. Setelah itu, Will berangkat menuju rumah barunya di sebuah kawasan sunyi dengan menaiki kereta. Sesampainya di stasiun, ia bertemu dengan seseorang yang berbaik hati mengantarnya sampai ke depan rumah. Will merasa sangat bahagia ketika melihat rumah barunya, sebuah rumah yang akan menaungi keluarganya dan akan menjadi saksi dirinya menyusun sebuah novel. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan istri Will bernama Libby, serta kedua putrinya, yaitu Trish dan putri bungsunya bernama Didi, yang terlihat sangat bahagia tinggal di rumah baru itu. Setelah menidurkan kedua putrinya, Will dan Libby sempat berbincang mengenai pot bunga yang Libby temukan di teras rumah. Will mengaku bukan ia yang menaruhnya. Meski dirasa aneh, namun mereka tak ambil pusing dengan hal itu. Keesokan paginya, Will sedang membersihkan salju di halaman rumahnya. Kemudian, ia melihat seorang pria tetangga depan rumahnya. Dari tatapan matanya, Will merasa janggal. Sepertinya pria itu tidak nyaman dengan keberadaan dirinya. Namun Will tak terlalu menanggapinya dan memilih meneruskan aktivitasnya. Saat siang hari, Libby yang sibuk mengecat rumahnya melihat ada bekas tanda ukuran tinggi badan anak-anak dari pemilik rumah sebelumnya. Meski tidak tahu apa maksudnya, Libby membiarkan tanda itu tetap ada. Sementara itu, pria yang Will lihat tadi pagi ternyata seorang pengusaha bernama Jack Patterson. Diketahui, ia telah bercerai dengan istrinya bernama Ann Patterson yang tinggal di depan rumah Will. Jack merasa frustasi karena ia tidak berhasil mendapatkan hak asuh putrinya. Beberapa hari setelah itu, sebuah peristiwa aneh terjadi di rumah Will. Saat itu, putri bungsunya Didi menerobos masuk ke ruang kerja Will dan langsung bersembunyi di kolong meja karena merasa ketakutan. Trish lalu memberitahu bahwa Didi baru saja melihat bayangan besar di balik jendela. Will lalu memeriksa lokasi di mana Didi melihat orang misterius itu, namun tak ada siapapun di sana. Will menganggap putri bungsunya itu hanya sedang berhalusinasi. Situasi pun kembali mencair, namun mereka sempat terkejut karena kayu penyangga tirai jendela patah terhempas oleh angin. Esok pagi saat Will ingin memperbaiki kayu penyangga yang patah, Will menemukan ada jejak kaki tepat di depan jendela. Seketika Will pun mulai percaya bahwa apa yang putrinya lihat bukanlah hayalan ataupun halusinasi. Will lalu memeriksa jejak kaki itu hingga sampai di depan jendela ruang tengah. Kemudian jejak itu berhenti di depan jendela kamar Will. Namun Will tidak menceritakan hal ini pada istrinya. Malam harinya, Will merasa terganggu karena mendengar suara ribut di basement rumahnya. Karena penasaran, Will pun memeriksanya. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat gerombolan anak punk sedang melakukan semacam ritual di sana.
Will lalu mendobrak pintu yang membuat anak-anak punk ini ketakutan lalu melarikan diri. Terlihat lilin dan beberapa boneka seram berada di lokasi tersebut. Salah satu di antara mereka ada yang terjatuh, dan saat ditangkap, ia beralasan memakai tempat itu karena rumah ini sudah bertahun-tahun dalam keadaan kosong. Lagian tidak mungkin ada yang mau tinggal di rumah bekas terjadinya insiden pembunuhan mengerikan. Will terkejut mendengar ucapan wanita itu dan menuduh salah satu dari mereka lah yang selama ini mengintip rumahnya. Anak-anak punk itu malah membuat Will semakin bingung karena mereka menyebut pelaku pembunuhan itu telah kembali. Kemudian, anak-anak punk itu seketika pergi sambil menertawakan Will. Who is it? It's nothing, Libby. It's just some kid. Go back to bed. I'll be up in a minute. Okay. Karena penasaran dengan ucapan anak-anak punk mengenai rumahnya yang disebut pernah terjadi insiden pembunuhan, Will pun menemui kepolisian setempat. Kebetulan Will bertemu para polisi di sebuah restoran dan mendapat kepastian mengenai rumor itu. Ternyata benar bahwa seluruh anggota keluarga penghuni rumah itu tewas terbunuh, yang hanya menyisakan ayahnya saja. Menurut dugaan polisi, pria itulah pelakunya yang diketahui bernama Peter Ward. Namun karena buktinya tidak kuat dan ia mengalami trauma berat, akhirnya pria itu pun dirawat di rumah sakit jiwa. Meski membenarkan berita itu, polisi ini meminta Will tak perlu khawatir karena situasi sudah terkendali dan daerah tempat tinggal Will kini telah aman. Beberapa warga yang mendengar obrolan itu memasang pandangan sinis kepada Will. Hey, so you got nothing to worry about. Have a nice day. Sesampainya di rumah, Will mendapati istri dan kedua anaknya seperti merasa ketakutan. Libby pun mengatakan bahwa kedua putri mereka mendengar omongan menakutkan dari tetangga seberang. Mereka mengatakan bahwa rumah ini pernah terjadi aksi pembunuhan di mana seluruh anggota keluarganya tewas. Libby yang belum diberitahu apapun oleh Will merasa sangat terkejut dengan ucapan tetangganya itu. Karena tak terima istri dan anaknya ketakutan, Will langsung mendatangi rumah Ann dan memohon dengan sopan supaya mereka jangan menakuti keluarganya. Will juga menanyakan tentang anak-anak punk itu kepada Ann, namun wanita ini hanya diam saja dan memilih menjaga jarak dengan Will. Have a good day. Saat tengah malam, Libby terbangun dan tidak melihat Will di sampingnya. Kemudian ia mendengar suara dari dalam basement. Ia pun turun memeriksanya dan menemukan Will sedang mengecat tembok basement. What are you doing? What's going on? I'm just covering this up. Libby melihat barang-barang berserakan dan menemukan roll film. Libby juga melihat tulisan di tembok dengan nama Peter Ward dan tulisan rumah pembantaian. Slaughter house. Who's Peter Ward? Karena tak mungkin lagi merahasiakannya, Will akhirnya menceritakan informasi mengenai peristiwa pembunuhan yang pernah terjadi di rumah mereka. Tentu saja Libby panik ketakutan dan merasa menyesal pindah ke sini. Dia juga menyayangkan sikap orang-orang sekitar yang tidak mau menceritakan hal ini padanya. Will berusaha menenangkan Libby dan berjanji akan melakukan apapun demi keamanan rumah yang mereka tinggali ini. Baru sebentar merasa tenang, Libby melihat sosok seseorang yang mengawasi mereka dari luar rumah. Will pun mengejar sosok pria misterius itu, namun ia tak berhasil menangkapnya. Keesokan paginya, Libby kembali dibuat panik karena kedua putrinya menghilang. Meski sudah dicari ke beberapa lokasi, Libby tak menemukan anak-anaknya. Namun saat Will yang mencari, ia mendengar suara mencurigakan dari dalam lemari kedua putrinya. Ternyata Trish dan Didi sedang asik bermain di ruangan tersembunyi di balik lemari. Please, Prince Beatrice. Okay. What are you girls doing? And you're having tea? Yep. How long have you been in? Mereka juga menemukan buku dan mainan lama milik penghuni sebelumnya. Barang-barang peninggalan itu tertulis nama Catherine dan Beatrice. Karena semakin penasaran tentang kasus pembunuhan itu, Will mencari informasi dari roll film yang ditemukan di basement. Terlihatlah beberapa clipping berita terkait kasus pembunuhan di rumah itu. Salah satu informasi penting yang mereka dapatkan adalah
bahwa terduga pelaku kini dirawat di rumah sakit jiwa Green Haven. Saat fokus mencari informasi, pintu rumah Will diketuk seseorang. Ternyata yang datang itu adalah Ann, tetangga seberang rumah. Ia sengaja datang membawa makanan sebagai permintaan maaf atas sikapnya kemarin. Disinilah Will baru mengetahui bahwa tetangganya itu bernama Ann Patterson. Awalnya Ann terlihat santai saat berbincang dengan Will. Namun ketika Will meminta Ann bertemu Libby, Ann sepertinya menghindar. Begitu juga dengan Libby yang enggan bertemu Ann. Melihat suasana menjadi canggung, Ann pun memutuskan pamit pulang. Anne! Did you know the people who used to live here? Setelah Ann pergi, Will mendatangi Libby dan menanyakan kenapa ia tak mau menemui Ann. Namun Libby tak tertarik membahas itu dan malah fokus melihat banyak lubang di tembok. Libby merasa syok karena ia yakin itu adalah lubang bekas tembakan terkait peristiwa mengenaskan itu. Will dan Libby mendapat informasi dari sebuah koran yang terbit belum lama ini. Dari berita itu terungkap bahwa Peter Ward sudah keluar dari rumah sakit dan kini tinggal di rumah rehabilitasi sebelum kembali ke masyarakat. Keesokan harinya, Will mendatangi rumah rehabilitasi itu. Dari meja resepsionis, Will mengetahui bahwa Peter Ward ada di kamar 308. Will diam-diam menyelinap ke kamar itu. Saat memeriksa barang di dalam kamar, Will menemukan foto istri dan kedua anaknya. Will semakin yakin bahwa sosok asing yang selalu mengawasi rumahnya pasti adalah Peter. Kemudian Will tiba-tiba dikejutkan kedatangan seorang pria penghuni kamar itu. Will mengira dia adalah Peter, lalu ia pun mengancam pria itu supaya tidak mengganggu keluarganya lagi. Namun ternyata pria ini bukan Peter Ward, melainkan pria bernama Martin, seorang pasien di panti rehab ini. Stay away from my family or I'll kill you! There's no Peter Ward here. Martin. Martin pun mengatakan jika Peter sudah lama pergi dari tempat ini. Karena tak mendapatkan apa yang ia cari, Will pulang dengan wajah murung. Sementara Libby terlihat marah karena Will tidak memberitahu soal Peter Ward yang sudah kembali berkeliaran di luar sana. Dan saat mereka terlibat cekcok, tiba-tiba terdengar aksi seseorang menggeber mobil di halaman rumah mereka. Will pun segera keluar, bermaksud ingin mencari tahu apa yang terjadi dan siapa orang di dalam mobil itu. Namun mobil itu malah berusaha menabrak Will. What are you doing? There's now a locked door. You are Ward! Will! Let me get inside! Tak lama setelah mobil misterius itu pergi, dua mobil polisi datang. Namun kedua polisi ini tidak mau mengejar mobil misterius itu dan malah meminta Will untuk tenang. Will yang sudah tersulut emosi pun langsung memaki para polisi itu dan kembali masuk ke rumahnya. Libby juga ikut sedih kenapa tak ada seorang pun yang mau membantu mereka. Why are they not helping us? Demi mendapatkan informasi terkait Peter Ward, Will akhirnya datang ke rumah sakit jiwa Green Haven. Ia diterima dengan baik oleh kepala rumah sakit dan langsung memperlihatkan rekaman CCTV terkait perilaku Peter saat dirawat. Dari rekaman CCTV terungkap bahwa Peter memiliki bekas luka di sisi kanan belakang kepalanya. Sepertinya itu adalah bekas luka tembakan oleh istrinya sebelum sang istri akhirnya tewas. Selama dirawat, Peter Ward selalu marah-marah dan membuat kekacauan. Namun ada satu hal yang mengejutkan, di mana terlihat Ann ada dalam rekaman saat menjenguk Peter Ward. Hal ini membuat Will yakin bahwa tetangganya itu pasti mengetahui sesuatu. Kepala rumah sakit pun menambahkan bahwa Peter selalu ingin keluar dari rumah sakit karena ingin mencari pelaku yang menghabisi keluarganya. Pria ini juga bercerita bahwa saat dirawat, Peter tak mau lagi memakai nama Peter Ward. Ia malah memakai nama dari nomor ID pasien. Will kemudian diperlihatkan gelang pasien yang dipakai Peter saat itu. Karena semua informasi itu belum memacu ingatan Will, kepala rumah sakit pun meminta Will melihat rekaman CCTV sekali lagi dengan teliti. Rekaman itu menunjukkan close up wajah Peter yang ternyata dia adalah Will. Peter Ward.
That's ridiculous. Kepala rumah sakit menegaskan bahwa Will sebenarnya adalah Peter Ward dan dia menjadi pasien di rumah sakit jiwa Green Haven selama 5 tahun terakhir. Tentu saja Will tak percaya dan ia bukanlah Peter melainkan Will. Kemudian kepala rumah sakit menjelaskan bahwa Peter mengambil nama Will Attenton dari kode gelang pasien yang ia pakai, yaitu W11L dibaca Will dan angka 81010 atau 81010, sehingga Will menamainya dengan Will Attenton. Will Attenton. Penjelasan kepala rumah sakit ini sedikit memancing kesadaran Will, namun ia masih berusaha menolak kebenaran ini. Will tampak mulai emosi saat mendengar perkataan kepala rumah sakit yang menuduhnya telah menghabisi istri dan kedua putrinya 5 tahun yang lalu. My wife and my family at home this morning. You murdered your wife and family 5 years ago. Fucking liar! Melihat sikap Will ini, pihak security rumah sakit segera datang untuk berjaga-jaga jika seandainya Will membuat kekacauan. Namun Will hanya berdiri sambil menelpon istrinya. Will mengatakan bahwa perkataan kepala rumah sakit itu tidak benar. Will lalu meminta pria itu berbicara dengan istrinya sebagai bukti bahwa istrinya masih hidup. Namun kepala rumah sakit menolak karena menurutnya Will masih berhalusinasi. Will kemudian dikawal keluar dari rumah sakit. Saat berjalan melewati lorong, Will mulai menyadari bahwa semua rekan kerjanya di kantor penerbit itu ternyata adalah sesama pasien rumah sakit jiwa. Selama ini Will berhalusinasi menjadi seorang penulis. Di sini, ia kembali melihat orang-orang yang mendoakannya saat resign dari kantornya, yang mana ternyata mereka semua adalah teman satu rumah sakitnya. Di momen ini, Will tampaknya mulai menyadari bahwa dirinya adalah Peter Ward. Saat kembali ke rumah, Peter sepertinya telah sadar akan jati dirinya, di mana ia sudah mampu melihat kondisi asli rumahnya saat ini. Rumahnya kini dalam keadaan berantakan tanpa penerangan listrik. Hampir semua dinding dipenuhi tulisan-tulisan ejekan. Will akhirnya mulai meratapi kehidupannya belakangan ini, yang ternyata semua itu hanyalah halusinasinya saja. Kemudian, ia membuka buku catatan yang sepertinya berisi cerita tentang keluarganya, di mana terdapat foto kedua putri dan juga istrinya. Peter terdiam di rumahnya hingga malam hari menjelang. Namun tiba-tiba ia kembali ke alam bawah sadarnya, di mana rumahnya menyala terang dan rapi. Bahkan keluarga Will kembali utuh sempurna. Namun di sini terjadi pergulatan batin antara sosok Peter dan Will di dalam dirinya, sehingga membuat sikap Will tampak berbeda dan tubuhnya mengalami demam. Got a fever. You're not well. Will bercerita ke Libby bahwa dirinya adalah Peter Ward dan Libby serta kedua putrinya sebenarnya telah tiada. Libby tentu saja menyangkal hal itu dan menganggap Will meracau karena sakit demamnya. Kemudian, Will berusaha membuktikan omongannya dengan membawa Tris anak sulungnya ke dinding yang terdapat tulisan tinggi badan. Tinggi Tris sama persis dengan tulisan yang ada dan terlihat ada inisial B di tulisan itu. Kemudian Tris pun mengatakan bahwa nama lengkapnya adalah Beatrice. Setelah itu, tinggi badan Didi juga sama persis dengan tulisan tinggi badan yang ada, dan di sana tertulis inisial huruf K. Dan ternyata nama asli Didi adalah Catherine. Katie. Nama mereka berdua sama seperti yang tertulis di mainan peninggalan keluarga Peter Ward. Will kemudian menjelaskan bahwa nama asli Libby adalah Elizabeth Ward, istri Peter Ward. Namun Libby tetap tidak percaya, lalu meminta Will beristirahat supaya panas demamnya turun. Baru tertidur beberapa saat, Will dikejutkan dengan teriakan Libby yang panik karena kedua putri mereka juga mengalami demam. Will pun dengan tenang memeluk putri sulungnya yang terlihat lemas dan pucat. Ia menyadari bahwa tubuh Tris dan Didi terdapat luka tembakan, sementara Libby terlihat panik dan ingin mencarikan obat untuk mereka. Tak lama, kedua putri mereka mulai diam tak bergerak. Melihat kedua putrinya tak lagi bernafas, Libby semakin panik dan memarahi Will karena hanya berdiam diri dan tidak mau menolong. Standing there. Will, why are you just standing there? Why won't you help your children? Will pun menyadarkan Libby dengan mengatakan bahwa kedua putri mereka itu telah tiada.
hingga tak lama terdengar suara ketukan pintu. Dan ternyata yang datang itu adalah puluhan polisi yang meminta Will segera keluar dari rumahnya. Polisi akhirnya menyegel rumah Will karena alasan tidak layak huni. Seketika Will pun panik dan memanggil-manggil istrinya. Libby! Kemudian Will melihat Ann di seberang jalan dan langsung menuduh Ann yang memanggil polisi. Namun Ann hanya diam. Tak lama, wanita itu pun bertanya, apakah keluarga Will benar-benar masih ada? Will lalu menunjuk ruangan di lantai 2 yang lampunya masih menyala dan istrinya berdiri di balik jendela. Namun bagi Ann, rumah ini sudah lama kosong tanpa cahaya dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Malam itu, Will menunggu di bawah pohon dekat rumahnya. Ia berusaha masuk kembali, namun rumahnya itu kini telah mendapat penjagaan. Akhirnya Will pun tertidur di bawah pohon hingga pagi hari. Kemudian Will mendatangi rumah Ann dan dipersilahkan masuk. Di momen ini, Peter tampak kembali menemukan jati dirinya. Ia pun bertanya pada Ann terkait peristiwa yang terjadi. Melihat Peter sudah mulai mengenal dirinya, Ann pun akhirnya berani bersikap terbuka. Ann lalu menjelaskan bahwa ia dan Libby adalah sahabat. Bahkan Ann sering datang ke rumah sakit untuk membantu Peter. Namun situasi Peter saat itu tidak memungkinkan. Meskipun Ann tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi, namun Ann sangat yakin bahwa Peter bukanlah pelaku yang menghabisi istri dan kedua putrinya. Sementara putri Ann bernama Chloe merasa senang melihat Peter kembali normal. Chloe mengaku bahwa dirinya lah yang menaruh pot bunga di teras rumah Peter. Chloe sangat merindukan Tris dan Didi karena mereka berdua adalah sahabatnya. Setelah perbincangan singkat itu, Peter dipersilahkan mandi dan beristirahat di rumah Ann. Namun setelah beberapa saat, masalah pun muncul di mana terlihat Jack mendatangi rumah Ann. Setelah mendapat info bahwa Peter ada di rumah itu, tak ingin menjadi pemicu keributan, Peter pun memutuskan pergi. Namun sebelum pergi, Ann memberikan kartu nama yang ditemukan di baju kotor Peter. Kartu nama itu bertuliskan Dr. Greeley, seorang dokter yang pernah merawat Peter. Singkatnya, Peter langsung menemui Dr. Greeley dan sempat ditawari untuk kembali dirawat. Namun Peter menolak karena ia yakin dirinya sudah sembuh. Peter mengatakan bahwa ia ingin mencari pelaku yang menghabisi keluarganya yang masih bebas berkeliaran di luar sana. My family, even if it was me. Under my care, I can treat you. You're not well, Peter. No, I'm not. Malam harinya, Peter Ward kembali ke rumahnya yang kini tidak dalam penjagaan. Namun baru saja masuk ke dalam, ia kembali terperangkap oleh halusinasinya. Istri dan kedua putrinya kembali muncul. Peter pun mengikuti imajinasi pikirannya dengan menidurkan kedua putri kesayangannya itu. Selanjutnya, ia meminta Libby menceritakan terkait peristiwa malam itu. Awalnya Libby enggan bercerita, namun karena Peter terus mendesaknya, Libby pun akhirnya mulai menceritakan bahwa malam itu terdengar suara langkah kaki berjalan di tangga. Awalnya, Libby mengira itu adalah Peter, hingga kemudian ia pun terjatuh dan melihat Tris dan Didi terkena tembakan. Karena menyadari mereka akan meninggoy, Libby pun memeluk mereka hingga mereka pun tewas bersama. Namun Peter belum merasa puas dengan cerita itu. Lalu ia memaksa Libby terus berusaha mengingat hal lain. Peter memancing ingatan istrinya itu dengan menyebut Libby telah menembaknya. Libby langsung menyangkal hal itu karena yang ia tembak itu adalah pria asing yang menembak putri mereka. No. You shot me. No, I shot Larry. No. Namun Libby terkejut saat Peter mengarahkan tangan Libby menyentuh bekas luka tembakan di kepalanya. Libby tak percaya bahwa dia telah menembak suaminya sendiri. Setelah itu, terdengar suara Ann memanggil-manggil nama Peter. You have to get out of here. Setelah masuk ke dalam, Ann lalu menasehati Peter supaya meninggalkan rumahnya dan mengikhlaskan kepergian istri dan kedua putrinya. Ann menambahkan, pasti Libby juga ingin suaminya melanjutkan hidup dengan damai. Ucapan Ann ini seperti mampu memancing ingatannya lebih dalam, di mana saat peristiwa malam itu, Peter ditelepon oleh Libby yang memberitahu ada langkah kaki di tangga. Libby mengira itu adalah dirinya, namun Peter menjawab
bahwa dia masih berjalan di halaman rumah. Hingga tak lama, suara kekacauan pun terjadi. Dari suara telepon itu terdengar saat Libby memohon supaya si pelaku menjatuhkan pistolnya. Seketika Peter pun menerobos masuk ke dalam rumah. Meskipun Peter berhasil mengelak, namun pelaku itu dengan tega menembak kedua putri dan istrinya. Peter sempat berkelahi dengan si pelaku, namun saat Libby akan menembak pria itu, tembakannya malah mengenai samping kepala Peter. Luka tembak itu membuat ingatan Peter terganggu, hingga membuat kasus ini menjadi rumit. Di saat Peter telah mengingat semuanya, Jack tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol. Peter berusaha menenangkan Jack, namun secara bersamaan, Peter diserang oleh seorang pria misterius. Peter! You killed us! Supposed to be you. Stop! Ternyata, pria inilah yang telah menghabisi keluarganya. Hingga kemudian terungkap bahwa pria misterius itu adalah suruhan Jack, yang sebenarnya diperintah untuk menghabisi Anne. Namun pria itu malah masuk ke rumah Peter dan menghabisi orang yang salah. Jack mengakui berniat menghabisi Anne demi uang asuransi dan hak asuh putri mereka. What right has she got to my daughter? Kill her now. Setelah melumpuhkan Peter dan Anne, Jack berniat melanjutkan rencana jahatnya. Namun sebelum melakukannya, Jack lebih dulu menghabisi pria suruhannya karena kesal dengan kesalahannya 5 tahun yang lalu. Setelah itu, Jack membawa Peter dan Anne ke dalam basement. Lalu Jack menuangkan bensin ke seluruh ruangan dan mulai membakarnya. Peter? Peter? Karena tak mampu membantu secara fisik, Libby hanya bisa memanggil-manggil nama suaminya itu. Kemudian, Libby berusaha mengalihkan perhatian Jack dengan menggerakkan benda-benda di sekitar ruangan. Berkat bantuan Libby, Peter berhasil bersembunyi hingga akhirnya mampu melumpuhkan Jack dengan sebatang kayu. Saat Jack tumbang, Peter pun segera menyelamatkan Anne, lalu mereka langsung meninggalkan tempat itu. Setelah Anne dan Peter berhasil keluar, pria suruhan Jack itu ternyata masih hidup dan berusaha menuangkan sisa bensin ke tangga supaya Jack tak bisa menyelamatkan diri. Namun Jack dengan cepat menghabisi pria itu. Namun karena kondisi api yang sudah membesar di seluruh ruangan, Jack pun terjebak hingga akhirnya ia pun tewas. Saat melihat api membakar rumahnya, Peter masih tak mampu melepaskan ikatan batinnya dengan Libby serta kedua putrinya. Ia kembali berimajinasi dengan nekat kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan mereka. Libby pun seolah mengatakan bahwa inilah saatnya mereka berpisah untuk selamanya karena api telah menyebar ke seluruh bagian rumah. Mau tak mau Peter pun mengucapkan salam perpisahan kepada istri dan kedua putri tercintanya. Hingga tak lama, sebuah ledakan membuyarkan halusinasinya. Sebelum keluar, Peter mengambil buku catatan yang selama ini ia tulis sebagai novel. Hingga kemudian, Peter akhirnya berhasil keluar dari rumah itu. Peristiwa ini pun akhirnya mampu mengungkap kebenaran terkait pembunuhan di rumah Peter yang membuatnya terbebas dari semua tuduhan. Dan kini mentalnya sudah membaik dan kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Ia pun berhasil menuangkan kisah kelamnya dalam sebuah novel berjudul Dream House yang menjadi bestseller nasional.
Sekian alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.